Satu, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat Jalaluddin dari D3SI 4504 dengan NIM 670121344. Hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan tentang bentuk kanonik dari SOP dan POS dari tabel yang ada ini. Pertama-tama saya sudah membuat urutannya, yaitu M0, M1, M2 dan seterusnya. Itu sesuai dengan tabel yang ada. Nah, dalam menentukan SOP ini apabila nilai fungsi sama dengan 1, maka nilai dari variabel tersebut X, Y, Z tersebut tidak memiliki aksen. Namun apabila nilai fungsi sama dengan 0, maka nilai variabelnya sama dengan beraksen. Nah, pertama-tama kita ingin mengerjakan SOP terlebih dahulu. Jadi di sini SOP kita bisa tulis F, X, Y, Z itu sama dengan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada nilai gabungan yang bernilai sama dengan 1. Inilah yang akan kita cari fungsi booleannya dan akan kita tentukan SOP-nya. Nah, kita tahu bahwa di sini M1 itu sama dengan M0, M0 sama dengan 1, lalu M3 sama dengan 1, M4 sama dengan 1, dan M6 dan M7 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa F, X, Y, Z itu pada M0 adalah X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Mengapa demikian? Karena pada X, Y, Z bernilai sama dengan 0 semua. Jadi tidak memenuhi syarat SOP sehingga mereka akan ditulis beraksen. Nah, lalu di M3 ada 0, 1, 1. Di sini kita tulis sebagai X aksen, Y, Z. Mengapa YZ tidak beraksen? Karena bernilai sama dengan 1. Nah, pada M4 pun di situ ada angka 1 di X itu memenuhi, jadi dia tidak perlu dituliskan aksen. Jadi nilainya akan jadi X, Y aksen, Z aksen. Nah, lalu ditambah lagi dengan M6 yaitu 110, atau bisa kita tulis X, Y, Z aksen. Lalu ditambah dengan M7 yaitu dengan semuanya 1, jadi ditulis dengan X, Y, Z. Nah, lalu kita setelah fungsi booleannya udah kita tahu gitu, kita menulis dulu ini ada di kolom mana sih. Ini ada di kolom M0, X aksen, Y, Z ada di kolom M3, lalu di sini ada di kolom M4, dan ini ada di kolom M6, dan ini M7. Nah, seperti ini. Nah, SOP-nya maka SOP-nya adalah sigma dari sigmanya sama dengan 0, 3, 4, 6, dan 7. Diambil dari M yang di sini, tabel yang memenuhi. Nah, jika sudah, kita menentukan POS sekarang. Ini kita copy aja. Nah, dalam menentukan POS ini kita lakukan hal yang sebaliknya, yaitu kita menentukan yang 0 sebagai 0 yang akan kita eksekusi. Maksudnya 0 ini akan kita tuliskan tidak beraksen, namun 1 dituliskan beraksen. Nah, di sini kebetulan ada 3 tabel, 3 kolom.
Nah, jadi kita tulis dulu. Di kolom M1 sini ada 0, 0, dan 1, di mana 0 itu bernilai tidak aksen, jadi X, Y, Z aksen. Lalu di M2 0, 1, 0, maka bernilai X, Y aksen, Z. Nah, lalu ada M5. M5 ini 1, 0, 1, jadi dia bernilai X aksen, Y, Z aksen. Nah, ini sudah ditemukan POS-nya. Nah, di sini tampilan memiliki POS adalah M1, M2, dan M5. Maka di sini tinggal kita tulis M1, M2, dan M5. Nah, ini memiliki nilai sigma yaitu 1, 2, dan 5. Nah, seperti ini untuk SOP dan POS. Jadi SOP ini bernilai min term, sedangkan POS bernilai max term. Oke, sekian. Assalamualaikum.